kita sama-sama baca qola'an badru alaina qola'an badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina itu Bu, sholawat ataupun bacaan yang dibacakan oleh kelompok kaum Ansor ketika menyambut datangnya Rasulullah, di mana di Yasrib yang sekarang jadi Madinah. Jadi orang Ansor nyambut Rasulullah dan kelompoknya kaum Muhajirin dari Mekah sampai ke Madinah. Qola'ah artinya telah terbit, telah datang, telah muncul. Siapa? Al-Badru, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti Al-Badru? Al-Badru itu artinya bulan purnama. Cuma Rasul diibaratkan bulan purnama. Qola'an badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami min saniyatil wada, dari sebuah jurang lembah yang di mana Mekah. Makanya Mekah itu manhaji ada posisinya di atas, di bawah. Makanya sumur Zam-Zam nggak pernah kering, nggak pernah habis, karena di situ disebutnya aquifer, sumber mata air dunia. Makanya di mana-mana kering, Zam-Zam nggak ada ceritanya orang balik haji, balik umroh ceritanya sumur Zam-Zamnya kering. Ada, karena Mekah itu dataran terendah, disebutnya min saniyatil wajib syukru alaina, wajib buat kita bersyukur mada'an lillahi, atas apa yang telah dibawakan untuk kita ibadah. Itu bacaan yang dibaca yang nyambut paus apa itu ikannya apa sih ya, salah kaprah kira-kira. Bacaan yang begitu mulia dipakai justru menyambut orang kafir. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Guru itu pada guru kita yang tiba, alhamdulillah. Fadhil. Hati gue ya, bahan. Terusin udah. Terusin. Walaupun mau iman ya. Sebenarnya kuat ya. Ini program mukadimah ya. Kalau puji syukur selawat salam belum. Ya. Jadi ini jangan sampai salah kaprah nilai-nilai Islam dipakai pada sesuatu yang tidak sesuai. Di hadroh juga nih. Ya. Jangan sampai dipakai, dipanggil buat nyambut yang misalnya di tempat-tempat ibadah orang lain. Kita mah jangan ikut-ikutan ya, biar bayarannya mahal, jangan mau. Kenapa? Benar. Coba nanti di akhirat kalau tanya sama Nabi, hei, kamu baca sholawat, baca qola'an badru untuk menyambut orang-orang yang menjadi musuh Allah, apa pertanggung jawaban kita? Gak bisa jawab. Maka agama itu ibarat rel kereta. Bu, agama ibarat rel kereta. Dia lurus, tidak bulat belok, dan siapa yang ada menghalangi kereta, dia salah.
Bukan salah siapa? Bukan salah mereka. Agama itu lurus seperti mereka. Kalau kita mencoba diam diri atau menghalangi laju kereta, kira-kira salah kita atau salah mereka? Salah mereka. Jangankan diri sendiri, mau kendaraan bermotor, mau mobil tronton sekalipun salah sendiri. Maka agama disebut dalam Al-Quran ihdinas siratal mustaqim. Doanya dalam setiap bacaan surah Fatihah. Tunjukkan kami ya Allah menuju agamamu yang lurus, bukan agama yang bengkok-bengkok. Maka dari itu alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah hakikatnya, syariatnya, kita diberi kesehatan untuk sama-sama berta'allum di Masjid Jami Nurul Yaqin ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan dalam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyah, tabi'in, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal hadirin. Kalau melihat tema dari tuan rumah yaitu RT04, judulnya mengaji apa? Lupa hati. Menatap hati, membangun ketakwaan. Masya Allah. Jadi antara hati dengan takwa ini nyambung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayatnya tadi surah At-Taubah ayat 122. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Alhamdulillah. Kata Allah, orang-orang yang di dalam hatinya ada malu, apa namanya? Penyakit. Penyakit hati itu banyak sekali. Ketika penyakit hati ini terus berkembang dibiarkan, yang pada efek dan akibatnya wa matu wa hum kafirun. Kelak suatu hari orang ini dimatikan, wa hum kufarun, wawunya wawul haliyah menunjukkan keadaan dan kondisi mereka dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Banyak banget Pak penyakit hati yang ada pada diri kita. Rata-rata kalau penyakit jasmani, batuk, pilek, demam, buru-buru kita cari obat. Tapi kalau penyakit hati kadang-kadang kita lupa buat ngobatin. Padahal penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Sekian banyak cukup 4, itu juga kalau kubur. 1, roh. Apa? Roh. 2, nun. 3, ta. 4, ha. 1, roh. Apa roh? Riya'un. Penyakit ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia. Masya Allah. Ini penyakit yang menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib syirkul asghar, syirik kecil.
ibadah, pengen dilihat, dinilai, dipuji, disanjung orang, nggak uzur, maka lawan ria tersebut dengan sifat ikhlas. Jadi ada lawan ini. Kalau di hati kita ria, buru-buru lawan dengan apa? Ikhlas. Sedangkan al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya amal. Sebab kalau ikhlasnya hilang, ruhnya mati, amalnya tidak diterima. Nauzubillah. Kan pintar setan menggoda manusia itu. Kalau dia nggak bisa mencegah, dia malah, kalau bahasa kita apa ya, ngejorokin gitu ya, malah menjuntrungkan, malah menjurungkan. Kalau setan nggak bisa mencegah, sama setan diapain? Dijorokin. Gimana? Misalnya hujan-hujan begini, namanya masuk berat. Yang tadi dia kata rumah kerja, kalau lagi berat. Kata setan udah dah, hujan begini nanti kilau, apalagi di rumah gak punya kayu, udah jangan ke masjid. Kata kita, oh enggak, saya mau ke masjid. Saya lawan godaan setan. Kata setan, jangan, nanti sakit, besok mau usaha. Ntar kalau sakit anak istri siapa yang ngasih nafkah? Kata kita, enggak, timbang hujan mah enggak begitu berat-berat amat dilawan. Sampailah kita ke masjid, setan kalah tuh, nyerah dia karena kita udah sampai. Tapi yang namanya setan tidak putus asa karena dia punya komandan. Kata komandannya, memang apa yang ente balik lagi? Orang yang udah ke masjid, jangan terus goda. Orang lagi masjid, goda terus supaya dia hilang ikhlasnya. Gimana caranya dan? Kata setan, goda dia dengan merasa dirinya hebat. Jadi muncul di hati. Kata setan, benar. Hujan-hujan orang nggak ada yang sampai, ente masa PT. Nah, itu kata setan. Kata setan, hujan-hujan orang nggak ada yang sanggup ke masjid, ente mas sanggup. Muncul perasaan dalam hati, di dalam hati, iya, saya doang ini yang bisa sampai. Nah, rusaklah amal perbuatan manusia dengan sebab hasudan, bisikan yang seperti itu. Satu, semoga kita hindarkan dan terjauh dari sifat riya. Amin ya rabbal. Dua, tadi yang kedua huruf apa? Nun. Boleh juga barusan, gak lupa lagi bro. Nun. Apa nun? Nifak. Apa nifak? Munafik. Masya Allah, ini benar-benar yang sangat luar biasa. Ibarat orang pakai apa tuh? Yang depannya rata, belakangnya menjual rumahnya. Orang Jawa biasa pakai itu ya. Oh, belangkon. Dia benar belangkon. Depan mah rata, belakangnya benjol. Depan mah iya cakep, belakang ini. Namanya sifat munafik. Allah mengancam, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya bukan di atas, tapi bagian yang paling bawah di api neraka, namanya kerak neraka. Nauzubillah. Sejarah menyebutkan salah satu faktor penyebab kalahnya sahabat dan Rasul pada saat perang Uhud gara-gara tersirat, gara-gara terbersit, gara-gara terselip orang-orang munafik. Maka sifat munafik ini harus kita tinggalkan. Dipercepat yang ketiga, ada 10 kurangnya. Yang ketiga, ada yang pertama roh, kedua nun, ketiga ta. Apa
Apatah takabur. Kan kadang-kadang ada perasaan di hati ya. Apalagi haji, ustaz, kiai, godanya lebih besar lagi. Karena yang menggoda juga setannya udah haji, dia tidak ya. Kalau ustaz yang menggoda, setannya ke ustaznya lagi. Apalagi katanya di Mekah. Ya, godaannya juga setannya udah punya haji semua. Udah hebat. Takabur adalah sifat sombong yang ada dalam hati kita, yang mesti kita tinggalkan karena itu adalah sifat daripada iblis. Mana contoh ketika iblis disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud bukan berarti menyembah, tapi sujud di sini adalah tahiyatan wa takriman, mengagungkan dan memuliakan Nabi Adam. Tapi iblis malah menolak. Iblis tidak mau, bahkan menyebutkan bahwa dirinya lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar, kata iblis. Aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dalam Al-Qur'an. Dan diciptakan Adam dari apa? Tanah. Kata iblis, api dan tanah lebih hebat api. Padahal apa? Lebih hebat mana? Api dalam tanah bisa beredam, bisa diredam panas oleh. Nah, takabur ini bisa kita lawan. Dengan apa? Dengan sifat tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Awas, beda ya. Rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati mah tawadhu, tidak sombong, rajin menabung, gitu. Kalau rendah diri mah merendahkan diri, tidak boleh. Kecuali merendahkan diri kepada Allah, itu harus. Kalau merendahkan diri kepada manusia, tidak boleh. Sampai misalnya pejabat, sampai cium tangan bolak-balik misalnya kan ya, itu namanya merendahkan diri. Awas, di dalam kitab Taurat yang dikutip dalam kitab Nasihatul Ibad disebutkan salah satu hilangnya 1/3 iman seseorang adalah karena dia mengagungkan, memuliakan orang yang berpangkat, memuliakan, mengagungkan orang yang berharta karena pangkatnya, karena hartanya. Kalau kita muliakan orang tua yang lebih tua, harus cium tangan, bolak-balik ke guru, sama orang tua, sama alim, harus. Karena orang tuanya, karena alimnya, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya. Dalam kitab Taurat yang dikutip dalam kitab Nasihatul Ibad, 1/3 iman seseorang hilang seketika kalau dia mengagungkan, memuliakan, merendahkan dirinya di hadapan orang kaya, di hadapan orang berpangkat. Nauzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul yang menyebutkan, man tawadha'a rafa'ahullah, barang siapa yang tawadhu, rendah hati, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Wa man takabbara, kata Nabi, dan barang siapa yang sombong, yang takabur, wada'ahullah, akan Allah hinakan. Yang keempat, udah super cepat aja ya, masih banyak sebetulnya. Yang keempat, tadi yang pertama roh, riya, lawannya ikhlas. Yang kedua nun, nifaq, lawannya adalah tulus daripada sifat munafik. Yang ketiga tawadhu, ya, takabur lawannya tawadhu. Yang keempat adalah hak kecil, bukan hak besar. Beda hak kecil dan besar ya. Ada makhrajnya tuh, hati-hati baca Quran. Hak kecil sama hak besar bisa bahaya. Alif sama ain bisa bahaya. Kalau salah, kalau tertukar. Makanya penting mempelajari ilmu tajwid ya. Di kampung kita banyak guru-guru ahli qiraah, alhamdulillah. Kemudian
Yang keempat adalah hasud. Hasud atau hasad. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, al-hasadu yufsidul iman kama yufsidu sibru al-islam. Hasud itu satu penyakit yang bisa merusak keimanan. Kenapa bisa rusak? Karena hasud itu definisinya adalah ngarep-ngarep nikmat orang lain hilang. Itu hasud kan? Ngarep-ngarep nikmat orang lain hilang. Orang sehat didoain biar sakit, kan begitu? Orang lagi punya didoain biar susah. Orang lagi kaya didoain biar belangsang, nah gitu. Jadi PR bagus, alhamdulillah nih. Kampung kita PR udah meningkat, prasejahteraannya nambah ya. Jadi RT 2 apalagi tadi? Yang dapat gangguan udah berkurang. Berarti kesejahteraan meningkat. Ya emang miskin baik kan begitu ya. Pasti ada peningkatan. Alhamdulillah. Al-hasadu adalah penyakit yang dimana orang tersebut mengharapkan nikmat orang lain hilang. Orang beli motor, dia yang unggul. Orang beli kulkas baru, dia yang panas dingin. Itu hasud. Sehingga Rasul mengeluarkan hadisnya bahwasanya warizqul hasud lil mahsud. Rizki orang yang hasud itu akan dipindahkan oleh Allah kepada orang yang dia iri. Hasud itu iri, dengki, ngarep-ngarep nikmat orang lain hilang. Itu penyakit hati. Kalau kita mau pengajian seperti ajaran agama kita, meluruskan segala apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ada di bantaran rel melakukan kesalahan, itu bukan kesalahan agama, tapi kesalahan dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terpelihara daripada segala penyakit hati kita, dari segala penyakit yang ada pada diri kita, zahiran wa batinan, sehingga segala amal ibadah kita yang besar maupun yang kecil, yang banyak maupun yang sedikit, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Walaupun sebentar, mudah-mudahan ada hikmahnya, khusus nasihat untuk diri sendiri dan mohon kepada jemaah sekalian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah seorang yang pertama kita dengar. Jika kajian selanjutnya diterima bahwasanya persoalan kedua akan disampaikan bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Khairuddin atau biasa dipanggil Ismail Resor, tanpa mengurangi rasa hormat dan kasih kami kepada beliau. Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatir wa ayyadihil mutakasir wa minanihil qadir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina
wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi ka'anjumiz zafirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, wabil khusus kepada seluruh jajaran para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz-ustazah yang kebetulan hadir di pengajian bulanan ini, yaitu yang saya hormati Kiai Haji Abdul Mudir, juga tidak lupa kepada Al-Ustaz Abdul Majid selaku DKM Masjid Nurul Yakin, juga tidak lupa yang saya hormati Al-Ustaz Alek Maulana, juga kepada para guru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada seluruh para guru yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah beri panjang umur, amin, diberikan istiqomah, yang telah diberikan kepada kita manfaat, amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa saya hormati untuk khusus kepada Ketua RW 02 yaitu Bapak Sofyan, juga tidak lupa kepada Bapak Haji Ismail dan yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati kepada seluruh jamaah pengajian bulanan, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita semua bukan hanya untuk berkumpul di tempat ini, tapi insya Allah kita bisa berkumpul kembali di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita curah limpahkan pada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, khusus kepada kita semua yang telah mengikrarkan diri jadi umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam yang diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau diutus oleh Allah untuk menyebar luaskan Islam. Karena di tangan baginda Rasulullah Islam tumbuh berkembang sampai puncak kejayaan keberhasilan. Bahkan Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun, berdakwah di Madinah 10 tahun. 23 tahun Rasulullah mampu mengenalkan peradaban Islam, sampai 2/3 belahan dunia mengenal tentang peradaban Islam, tidak terlepas daripada perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi cara dakwah Rasul yang dihadapi oleh Nabi bukannya orang Islam, yang diajak oleh Nabi bukannya umat Islam, tapi orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang akan ajaran Islam. Dari mulai Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi sampai Rasul berani berdakwah secara terang-terangan, keberhasilan baginda Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi termasuk seorang rasul, penutup para nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebarluaskan agama Islam walaupun nyawa taruhannya tidak jadi masalah. Tetap Nabi berdakwah mengajak orang-orang supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhasil Rasulullah, berhasil. Bahkan perjuangan Nabi termasuk juga daripada perjuangan baginda Rasul, estafeta para penerusnya ini melanjutkan dakwah Nabi. Dari mulai Rasulullah tidak ada dakwah tersebut dilanjutkan, yaitu oleh sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad. Ada sahabat yang paling dekat, ada juga sahabat jauh. Ada juga disebutkan sahabat tapi belum pernah melihat Rasulullah, tapi mereka mengikuti dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat Rasulullah berdakwah mengikuti ajaran baginda Nabi. Dari mulai yang disebutkan sahabat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini sahabat yang paling dekat, yang dua menjadi mertua baginda Rasul, yang dua lagi jadi menantu baginda Nabi. Mana yang menjadi mertua? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, termasuk mertua Rasul plus sahabat baginda Nabi. Ada lagi yang dua, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, itu menjadi menantu baginda Nabi Muhammad. Bahkan yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan sampai punya gelar Dzulnurain, dua cahaya gemerlapan. Kenapa beliau disebutnya Dzulnurain, dua cahaya gemerlapan? Karena putri Rasulullah dari Siti Khadijah, di antaranya ada yang bernama Siti Ruqayyah. Ini Siti Ruqayyah dinikahkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Karena dulu dinikahkan sebelumnya bukan kepada orang Islam, tapi dinikahkan kepada orang kafir. Kenapa dinikah oleh orang kafir? Karena belum ada larangan dari Allah, belum turun surat Al-Mumtahanah ayat 10. Begitu turun surat Al-Mumtahanah ayat 10, ada larangan bahwa umat Islam tidak boleh menikah di luar Islam. Jadi harus Islam sesama Islam, tidak boleh menikah beda agama. Dari mulai disitulah Siti Ruqayyah dipisah oleh suaminya, dinikahkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Rasul punya menantu yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah perang Badar 10 hari, Siti Ruqayyah wafat, Sayyidina Utsman menjadi duda, dipanggil oleh Rasulullah, dinikahkan lagi sama adiknya Siti Ruqayyah yang namanya Ummu Kulsum. Jadi kalau kata bahasa Sunda, kalau kawin sama kakaknya, meninggal kakaknya, nikah lagi sama adiknya, suka disebutnya turun
Ranjang. Kalau nikah sama adiknya, meninggal adiknya, nikah lagi sama kakaknya, suka disebut naik. Ini udah jadi budaya bahasa di kita, benar? Cuman kalau masih hidup kakak, sekarang udah ada atur sama fikih. Umpamanya kakaknya nikah sama kakaknya, bercerai, nikah lagi sama adiknya, nggak boleh karena masih hidup kakaknya, kecuali ditinggalkan wafat. Ini sekarang nggak pakai aturan nikah asal enak baik, sekarang mah nikah deh, benar? Pakai aturan, diatur sama fikih. Jadi kalau kakaknya masih ada, dinikah lagi adiknya. Ada ulama yang mengesahkan, ada, tapi sebanyaknya ulama itu mengharamkan ketika kakaknya masih hidup nikah sama adiknya, jangan. Betul? Sekarang bukan nikah gimana baik temannya sekarang. Ya, teman sama anaknya nikah, anaknya cerai sama anaknya, ada emaknya dibeli. Mudah-mudahan nggak terjadi di sini, Amin. Di mana-mana sekarang udah banyak yang keluar sekarang. Mudah-mudahan kita yang sering pengajian, yang sering kita mengumpul sama kiai, sama guru-guru, mudah-mudahan selalu diarahin sama jalan yang baik. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Nah, begitu wafat Siti Ruqayyah dinikahkan sama Ummu Kulsum, adanya Siti Ruqayyah. Makanya dua putri Rasulullah dinikah oleh Sayyidina Utsman bin Affan, disebutnya Dzulnurain, dua cahaya keberlapan, karena Sayyidina Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah dari mulai awal yang namanya Siti Ruqayyah, setelah perang Badar wafat dinikah lagi yang namanya Ummu Kulsum. Ada lagi yang namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali putra daripada Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari ayah baginda Nabi yang bernama Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah putranya Abdul Muttalib dari istri yang pertama yang namanya Siti Aminah binti Amrin al-Mahjubiyah. Lahir anak pertama namanya Sayyid Abdullah, lalu yang kedua Abu Thalib punya anak yang namanya Sayyidina Ali, lalu yang ketiga namanya Zubair. Jadi rentetan dari silsilah kakek baginda Rasul yang namanya Abdul Muthalib punya anak itu seluruhnya 16, 10 laki-laki, 6 perempuan dari ke-6 istri. Jadi Abdul Muthalib istrinya berapa, Pak? 6 Pak. Orang mah 6. Kita berapa? Atuh kita mah ya, atuh hitam bawel hidup kita. Masya Allah. Apakah ada larangan laki-laki menikah lagi? Tidak. Kalau ada laki-laki nikah lagi, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, silakan. Tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma qiyas. Allah tidak bertentangan. Cuma syaratnya 1, harus bisa adil kepada istri-istrinya yang lain. Kalau ada lakinya kagak bisa adil, itu masuknya wal dhalimun la yantahi, kedoliman yang terus menerus, kalau terus menyakiti istri-istrinya, mau yang pertama ataupun yang kedua. Jadi kalau belum bisa adil jangan dulu, Pak. Kita makan kalau poligami kelasnya masih kelas bohong, benar nggak? Mau kemana? Kerja berapa hari? 3 hari. Padahal kerjanya sehari, yang buatnya lebih muda, benar? Benar. Kebanyakan pada itu tuh kayak gitu, benar kan? Cuma kan sekarang yang dipermasalahin masalah orang nikah digede-gedein, poligami begini, poligami begini. Kalau orang lagi kumpul kebo diatepin, benar kan? Coba nanya sama ibu-ibu, lebih baik dinikah apa kumpul-kumpul doang? Woi, lebih baik dinikah secara Islam atau cuma kumpul kebo doang?
Oh, ketika katanya pada silakan nikah ya Pak, udah dapat izin sekarang insya Allah. Insya Allah. Nah ini kebanyakan gitu. Makanya kenapa yang muda sama yang tua sering berantem? Karena nggak bisa adil. Betul? Giliran punya duit yang muda diajakin main. Giliran mas sakit pengen dikerokin datangnya sama yang tua. Benar. Itu kan yang tua kerokinnya masya Allah ambil rendam itu, pegang duitnya itu masya Allah kerokin sampai gini. Lu giliran senang sama yang muda, giliran udah sakit tuh pulang sama gue dikerokinnya tolong gitu. Sampai disontrong-sontrongin itu parahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua nih yang mau pada nambah biar bisa pada adil. Amin. Ya Rabbal. Udah masalah prakteknya nanti amin aja dulu yang perlu jadi doa. Insya Allah. Nah ini dakwah Rasulullah diteruskan oleh sahabat-sahabat termasuk sahabat ulama Rasulullah yang tadi. Ada juga yang disebutkan setelah para sahabat diteruskan oleh tabi'in. Tabi'in ini rentetannya mengikuti ajaran Nabi, tapi tidak bertemu dengan baginda Rasul. Tapi dia satu zaman dengan para sahabat. Jadi kalau yang ngejamanin Rasulullah disebutnya sahabat, ngejamanin para sahabat nggak pernah ikut daripada ngejamanin Rasul disebutnya tabi'in. Diteruskan lagi ini perjuangan Rasulullah itu oleh tabi'in. Sahabat tidak ada tabi'in berdiri, diteruskan lagi oleh atba'ut tabi'in. Berarti mengikuti tabi'in tapi tidak ngalamin kehidupannya dengan para sahabat-sahabat Nabi. Dari atba'ut tabi'in dilanjutkan lagi oleh ashabun nukul. Berarti beliau tidak ngalamin satu zaman dengan para tabi'in. Berarti satu zamannya dengan atba'ut tabi'in. Sampai hidup para ulama-ulama ketika abad ke-7 Rasulullah berdakwah di Mekah, Islam sudah masuk ke Nusantara Indonesia melalui perniagaan perdagangan. Makanya sekarang kalau banyak orang yang sedang membahas Islam masuk dibawa oleh ini, dibawa oleh ini, emang benar Islam masuk itu ke Indonesia. Dulu sebelum namanya Indonesia itu namanya Nusantara. Masuk itu melalui perniagaan perdagangan. Makanya kalau lihat foto-foto yang dulu itu jadul, karena dulu itu belum banyak pakaian, bisa nutupin aurat aja udah alhamdulillah, karena dulu itu jarang pakaian. Kalau dibandingin zaman sekarang mah jauh, betul ya? Sekarang mau pakaian apa aja gampang, mau beli apa aja tinggal online. Tapi kan dulu itu susah, apalagi zaman perang yang namanya zaman Belanda, yang disebutkan zaman Inggris, zaman Portugis, zaman Spanyol, termasuk juga dijajah kita oleh Jepang, oleh Inggris. Itu dulu pakai pakaian itu susah. Kalau sekarang masya Allah pakaian yang kayak gimana aja banyak sekarang. Benar nggak? Apalagi ibu-ibu saya itu punya lemari, topeng habis sama bini pakaian bini saya semua. Sorban, baju, gamis keluar semua. Nah, melalui abad ke-7, di abad ke-11 mulai berkembang di Indonesia. Puncak-puncaknya mulai terang-terangan mendakwahkan Islam itu di abad ke-13 ke abad 15 barulah lahir yang namanya Wali Songo, termasuk para habaib yang lain. Ini 9 Wali Songo berjuang, bukan berarti hanya Wali Songo yang berjuang. Yang tertulis, yang tercatat 9 Wali Songo yang diketuai oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Itu dari satu Wali Songo punya teman, punya sahabat, di antaranya banyak duriah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan yang awalnya mendakwahkan Islam di Indonesia itu Wali Songo, betul, tapi kita lihat teman-temannya, sahabat-sahabatnya, termasuk pengikut-pengikutnya, banyak yang diikuti juga oleh para dzurriyyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena
karena manusia itu terbatas. Untuk mencatat manuskrip asli Indonesia itu terbatas, makanya ada yang dicatat, ada yang tidak. Kita saja melihat perjuangan Indonesia sebelum merdeka, itu banyak orang-orang yang wafat di medan perang ketika berjihad melawan penjajah Belanda. Itu tidak tercatat semua di buku sejarah, hanya orang-orang yang berpengaruh. Padahal kalau kita lihat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, luasnya luar biasa. Berjuang gak cukup satu orang dua orang, pasti ribuan syuhada, ribuan orang yang telah berjuang memperjuangkan Islam. Banyak yang tumbang di medan perang, ada yang tercatat, ada juga yang tidak tercatat. Betul? Betul? Ya, ini sekarang udah mulai sekarang nih, karena sekarang lagi banyak isu-isunya sekarang lagi buat nasab ini itu mah hak orang, silahkan. Kita ini sekarang lagi banyak ngurusin nasab orang, nasab sendiri kagak dijelasin. Kan urutannya harus apa? Dari mulai anak, cucu, bapak, kakek, uyut, bau, jaga, wareng, udeg, gantung, siur, rebab, galam, bapak, total. Ada yang apa di situ? Kakak, cuma uyut doang apaan? Itu siapa? Uyut gua, udah selesai. Benar? Benar? Silahkan. Yang punya ilmu tinggi mau ngebuat itu silahkan, tapi bukan untuk permusuhan. Kita pun yang bodoh, yang tidak tahu, jangan sok tahu. Benar kan? Jadi kebanyakan orang sok tahu. Ini gak ada dari dulunya terputus. Mau putus, mau tidak, gak ada hubungan sama kita. Mau iman silahkan, gak iman silahkan. Mau percaya silahkan, gak percaya silahkan. Yang penting jangan ada keributan. Paham? Paham? Tapi kalau sudah timbul keributan, berarti ilmunya bukan untuk memisahkan, tapi ilmunya untuk membuat orang ini saling curiga, saling musuhan, bukannya saling rangkul, malah saling pukul. Ini yang termasuk dibenci oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mah adem aja, udah mikirin mah kita, kenapa kita kagak mau ngaji, udah segitu selesai. Benar kan? Benar kan? Mikirin apa? Udah beda aja. Waktu maulid dapat besek kok pulang, selesai. Benar kan? Mau bisa ribut masalah gitu, mau suka nggak suka itu urusanmu. Betul atau tidak? Yang penting kita aja jangan kepo. Tahu kepo? Tahu kepo? Suka mau terus tahu urusan orang. Belum tentu benar, kitanya udah ikut-ikutan. Benar? Kalau saya menyikapinya ada permasalahan ini gini. Oh, ada orang yang buka ini, dia punya ilmu, punya kelebihan. Silakan. Tapi kita pantau, kita lihat. Setiap dia dakwah kita pantau, kita lihat yang diutarakan ini tentang kebaikan atau tentang permusuhan. Walaupun keluarnya dari kelas abuyah sekalipun, kalau unsurnya untuk memecah belah umat tidak wajib kita ikuti. Selesai sekarang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kan disuruhnya sama Rasul apa? La tahasadu, jangan saling hasud, wala tadabaru, jangan saling menjatuhkan, wala tababalu, jangan saling bermusuhan. Malah disuruhnya kita oleh Rasulullah, kunu ibadallah ikhwana, hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang berkeluarga. Wala yahillu lil muslimin, tidak boleh satu muslim manapun ayat dulu akhakum salasati ayat membiarkan saudaranya tidak saling sabab dengan saudaranya lewat daripada 3 hari. Jadi kalau ada orang punya ilmu untuk bermusuhan, sampai kagak nanya musuhan lebih daripada 3 hari, itu yang Rasulullah takutkan.
manusia saling hasut, iri dan dengki. Betul apa tidak? Karena kita mengaji aja udah enggak benar. Ngaji aja udah, jangan ikut-ikutan. Insya ini namanya masjid apa nih? Masjid Jami Nurul yakin. Pikirin nih masjidnya. Kapan kita jadi anggota yang memakmuri masjid? Kapan kita jadi jamaah yang memakmurkan masjid? Jangan sampai masjidnya cuma dibikin doang, udah jadi kagak mau isi masjidnya. Bener kan? Kalau ngomong atau suara di sini, giliran berjamaah, masya Allah, berjamaah sampai 4 baris bukan ke pinggir belakang. Imam makmum belakang. Bener nggak? Bener nggak? Nah ini diteruskan perjuangan ini oleh Wali Songo termasuk yang lain di Indonesia berkembang. Makanya dakwah Wali Songo ada yang menggunakan gamelan, ada yang menggunakan wayang, ada juga yang menggunakan sayembara. Kayak cerita-cerita lagi kumpul, ceritakan tentang agama, mulai suka dulu sampai ada bahasa yang disebut syahadat sama. Apa ini yang dimaksud syahadat sama? Sampai dijelaskan yang namanya yaitu Sunan Kalijaga menjelaskan yang dimaksud syahadat sama yaitu sholat subuh 2 rakaat. Baca syahadatnya berapa kali? 1. Sholat zuhur 2, syahadatnya 2 kali. Baca lagi asar 2 kali, maghrib 2, termasuk juga isya 2. 2, 8 tambah 1, sholat subuh, syahadatnya berapa kali? 9 kali. Makanya bahasa Jawanya 9 itu sangat disebut syahadat sangat. Kalau kamu ingin berkah hidupnya, kalau kamu ingin terus berkah hidupnya, ingin selalu dipantau oleh Allah, jangan lepas di setiap harinya mengamalkan syahadat sangat. Apa maksudnya syahadat sangat? Jangan lepas sholat 5 waktu. Maka niaga perniagaan itu luar biasa. Pakai cara kita bercerita, kita nerapin hukum di masyarakat nggak langsung. Ini haram, ini halal. Rumet masyarakat yang bodohnya. Pakai cara diajak dulu, makanya ngaji dasar sapinah dulu. Beres sapinah naik sarasitin, beres dari sarasitin naik fathul mu'in. Sebelum fathul mu'in fathul qorib dulu silakan, mau langsung ke fathul mu'in silakan, mau ke asnal matolib silakan, langsung ke fathul wahab silakan. Ada lagi yang 40 jilid silakan. Kalau mumpuni keilmuan kita silakan. Tapi usahakan kepada konsumen itu kasihnya jangan yang berat-berat. Konsumen mah kasihnya yang tinggal makan doang. Padu wudu ada 6, jelasin 1 niat. Apa itu niat? Diucapkan nawaitul wudu'a, itu bagian lisan, bahasanya talaful lisan. Nawaitul wudu'a birabbil hadasil asghari istibahati sholati padulillahi ta'ala, itu pekerjaan lisan Bapak, itu pekerjaan lisan Ibu. Wajibnya di dalam hati. Ketika air masuk ke atas membasahi daripada angka wajah kita, dari mulai tidak kita ke bawah, airnya itu turun, kontakkan niat dalam hati. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil panggung. Nah Allah terapkan satu-satu. Nanti minggu depan terangin lagi yang kedua. Berwudu yang kedua yaitu membasuh wajah. Terus apalagi membasuh tangan dan sikutnya, lalu kita mengusap rambut, lalu yang disebutkan mengusap kaki, termasuk mata kakinya, yang terakhirnya tartib. Itu fardu. Tolong ditingkatkan ya Pak. Kalau fardu pekerjaan fardu, jangan sampai pekerjaan fardu itu ditingkatkan sunnah, karena nantinya tidak sah. Kalau fardu ya fardu, kalau sunnah ya sunnah. Itu terangkan satu-satu, masyarakat ngerti. Oh iya,
ini yang disebutkan air yang bukan najis tuh kayak gini, yang mustahil tuh kayak gini. Contohnya air yang suci mensucikan kayak gini, ada air yang suci tidak bisa mensucikan kayak gini. Itu diterangkan sedikit-sedikit kepada masyarakat, baru masyarakat paham. Karena makna dari la ilaha illallah itu hurufnya ada 12. Dalam Sakinah saja diterangkan 6 urusan zahir, 6 urusan batin. Yang pertama urusan zahir apa? Toharoh, bersuci. Berarti umat Islam harus pandai bersuci. Jangan sampai kita beres kencing kagak dicuci. Dan kebanyakan orang yang ronda kalau mau kencing bukannya nyari kamar mandi, nyari tempat sepi, pojokan rumah aja. Ya, dikeluarin aja itunya. Udah kencing bukan dicuci, setil, meletak. Benar kan? Berangkat aja. Itu najisnya nempel. Selainnya ada dipakai sholat. Sholatnya kagak sah karena sholatnya membawa najis. Ini kan pekerjaan sehari-hari yang harus diberikan kepada umat. Umat jangan dikasih pusing, kasihnya gitu aja. Wudhu yang pandu-pandu, akidah samia sifat 20, itu aja diterangin dikit. Benar kan? Mau dikasih pelajarannya yang tinggi. Lagi mau pusing di rumah dibahas mobilnya. Berangkat ke pengajian dikasih ilmunya yang tinggi. Ya, bener. Pusing gua ngaji balik aku. Balik lah. Besok ngaji lagi kagak. Apalagi kalau dikasih yang serang-serang kasihan. Baru ngaji, baru duduk, kiainya ekstrim. Kata kiainya, siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu nantinya dimakan sama ular sujud berakor. Pulang duluan. Tanya anak muda, Pak, kenapa ngaji belum beres sudah pulang? Agak gua mau kapok ngaji sama kiai itu. Kenapa gua aja kalau dulu deketin aku mau dimakan ular? Kagak mau. Gua mencarinya kiai yang siksa ringan, yang pakai cupang, pakai mujair. Gua mau tuh pakai udang, gua mau pakai udang apa ada gua. Masya Allah. Karena konsumen belum sampai situ, kasih dulu fadilah, baru kasih hukum. Itu trik wali songo dulu. Trik wali songo. Sampai orang-orang Cina, orang Buddha datang kepada Syekh Syarif Hidayatullah karena Syekh Syarif Hidayatullah itu menggunakan wayang. Dakwanya menggunakan wayang karena konsumennya bukan orang Islam, orang-orang Hindu Buddha. Sampai ada bahasanya gini, pun sampun asam lumuwun kaluhur kanu mayungan kahandap kanu ngamparan tresnawati panjaring. Coba sekarang kalau dapat di masjid pakai wayang, digituin, di demo, benar? Karena konsumennya sudah orang Islam, karena dulu itu bukan orang Islam, orang Hindu Buddha. Sampai dengar sekali tertarik, 2 kali tertarik, ketiga kali nyamperin ke Syekh Syarif Hidayatullah. Gimana nyamperinnya? Coba Syekh tolong terangkan apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud ini. Dibimbing syahadat sangatnya, diarahkan tentang tauhidnya, diarahkan tentang pengenalan tauhidnya kepada Allah, diajarkan ilmunya, diarahkan kepada jalan kebaikan. Satu dakwah wali songo menggunakan wayang. Kenapa? Karena konsumennya kebanyakan orang-orang Hindu Buddha. Sampai masuk Islam banyak ribuan orang yang masuk Islam di tangan Syekh Syarif Hidayatullah. Kenapa medianya pakai wayang? Karena yang dihadapi bukan umat Islam. Benar? Beda lagi. Makanya sejarahnya jangan dibentur-benturkan kalau nerangin itu harus yang satu-satu nih. Oh ini gini, oh ini gini, oh ini gini. Sesuai dengan kan kita juga sekarang sama. Dulu nggak ceramah nggak pakai pengeras. Dulu kalau ceramah di masjid di mana ini cukup. Dulu, sekarang dia banyak udah modern. Apakah pakai speaker? Hukumnya bid'ah? Kagak. Pakai speaker dijawab sama usul fikih. Al-muhafadzatu ala qadri sholih wa tarku bil jadidil asra.
menjaga dan memelihara nilai-nilai agama yang baik, lalu mengadopsi nilai baru yang lebih baik. Speaker zaman Rasul kagak ada, sekarang ada dipakai untuk apa? Menambah daya pendengaran supaya orang yang jauh itu mendengar. Adanya speaker ini alat media supaya suaranya kan. Kalau saya ceramah nggak pakai speaker gini, yang belakang nggak benar. Bid'ah pakai speaker, malah lu PA. Bener kan? Tapi ada juga yang memakai, ada juga yang tidak. Ketika ada orang yang memakai speaker, silakan. Ada juga orang yang tetap nggak pakai speaker, silakan. Yang penting jangan bener kan? Orang yang satu sholat subuh, yang satu kata sholat subuh, yang satu sholat subuh pakai kunut, yang satu lagi sholat subuh pakai kunut. Yang ribut bukan yang sholat, yang ribut yang nonton. Benar kan? Sini mah sholat nih haram, nggak pakai kunut. Wah, gua mau pakai kunut, nggak ada sholat nggak? Kagak, begitu ya PA. Paham maksudnya? Banyak sekarang itu para penonton yang tidak terlibat dalam pengajian ikut komen dalam pengajian. Paham ya? Nah, dari Wali Songo inilah hidup pondok-pondok pesantren. Nah, diajari tentang ini, bikin ini sampai jadi ulama, punya lagi pondok. Makanya pendidikan pertama di Indonesia itu dari mulai zaman Belanda pun sudah ada, namanya pondok pesantren. Itu disebut kobong itu dulu. Bikin kamar, bikin jendelanya ini kobong 1, 2 terus. Makanya ajarannya salafus soleh, ajarannya ajaran Wali Songo. Makanya kalau pondok salafi yang ajarannya itu pasti ada logonya logo Jawa, ada logo Sunda, ada logo Jawa. Kalau kita dengar di pesantren Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman di kamar paling nikmat gede ya Allah di dalam dunia akhirat taruh itu nama paling majelis ya Allah di dalam akhirat bakal. Kalau orang yang nggak ngerti juga pesantren, kalau pesantren pasti ngerti bahasanya bahasa Jawa logat namanya. Nah setelah dari situ hidup orang pesantren, hiduplah madrasah majelis taklim, diajarkan ilmu. Dan tetap walaupun medianya di Nusantara, didakwakan di Nusantara, tetap mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad. Nah, makanya sampai sekarang ada pengajian bulanan. Ini pengajian bulanan itu bukan pengajian baru. Dari zaman Wali Songo juga udah ada yang namanya pengajian bulanan. Nah, kita mah tergantung peserta. Ya. Pengajian sebulan sekali disebutnya bulanan. Ada juga pengajian tiap hari disebutnya pengajian harian. Pengajian minggu sekali disebutnya pengajian mingguan. Padahal ngaji itu malam Selasa, harusnya Senin. Kenapa hari Minggu terus yang dibawa? Ya karena Rabu ya bawa, Kamis ya Kamisan, Jumat ya Jumatan. Jadi mau ngajinya malam Selasa disebutnya pengajian mingguan. Benar, artinya Selasa, gak apa-apa itu budaya bahasa. Terus. Oh. Dari mulai mingguan ada lagi pengajian bulanan. Udah nih terakhir pengajian bulanan. Jangan sampai mikir lagi pengajian 2 bulan sekali. Ya pengajian setahun sekali. Kalau udah PA baru ngaji lagi. Kenapa fungsinya ada pengajian? Untuk penyuburan jiwa, karena jasmani perlu asupan gizi, rohani pun perlu asupan gizi. Tap layar guys. Makanya harus sehat itu meliputi 3 aspek: sehat mental, fisik, dan sosial. Orang sehat fisiknya gak mau ngaji, berarti sosialnya tuh gak hidup. Sakit, fisiknya sehat, tapi mentalnya kagak mau ngaji. Sosialnya apa? Ngajinya rajin, fisiknya sehat, ada kerja bakti depan rumah, mau berkeliling jalan, bersihin jalan, kagak pernah ikutan. Sosialnya mati, sakit. Benar?
Jadi sehat itu meliputi 3 aspek: sehat, fisik, mental, dan sosial. Paham? Sehat itu bukan fisiknya doang. Bapak sehat, ibunya sehat, duitnya kagak ada, sakit. Paham? Paham? Makanya mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir semua biar banyak duit. Amin. Ya Pak. Cuma kalau udah banyak duit jangan pelit. Itu mau ngomong doang lagi kagak punya. Gue insya Allah Pak kalau udah punya duit, gue sumbang tuh masjid berapa juta. Giliran aja udah bayar, itu masjid mau direnovasi. Ya udah renovasi aja. Kasih makanan dong. Ada yang gitu ada. Makanya rohani itu perlu asupan gizi, diantaranya dengerin pengajian, zikir, sholawat, tasbih, zikir. Awas, jangan punya pengertian zikir itu cuma la ilaha illallah doang. Awas, kita hidup benar, amanah sidik, amanah tabligh, patonah itu pun sudah termasuk zikir. Bapak jadi tukang dagang, dagangnya benar, kagak kurangin timbangan, itu pun sudah termasuk zikir. Bapak nafkah buat anak istri, cari yang halal, nyari yang halalnya saja itu sudah termasuk zikir. Jadi zikir itu bukan berarti la ilaha illallah doang. Hidup benar, berakhlak itu pun sama berzikir. Dikasih amanah sama orang, amanah benar menjalani amanah itu juga zikir. Punya anak yang tutup aurat, kita kasih tahu, nah tutup aurat, pakai kerudung ya, tutup auratnya, nggak boleh begitu, diturut sama anaknya, ngasih tahunya itu pun zikir. Kenapa ngasih tahu? Karena ingat kepada Allah bahwa manusia, khususnya perempuan yang melihatkan auratnya itu haram hukumnya. Dikasih tahu itu pun zikir. Jadi itu bukan la ilaha illallah doang, tapi kita sehari-hari kita tolak lama. Kalau benar itu pun sudah termasuk zikir kepada Allah. Jadi makanya kalau lagi ngaji kita jangan kayak nasmen lagi dengeran pengajian langsung. Fokus sama pengajian aja, itu termasuk zikir. Bapak ngerti hasil pengajian diamali, itu termasuk zikir. Kebanyakan orang sekarang salah paham, pikirnya cuma la ilaha illallah doang, bukan itu. Makanya bahasanya Abdul Dzikri fa'la la ilaha illallah. Makanya ada bahasa fa'la, ketahuilah olehmu, isi kandungan dari la ilaha illallah. Paham ya? Insya Allah. Makanya ada pengajian bulanan supaya subur jiwa kita. Insya Allah. Nah, ini nanti urusannya nih di dalam. Ya, makanya hati yang lunak itu hati yang selalu berzikir kepada Allah. Hati yang lunak itu hati yang selalu ingat kepada Allah. Gimana caranya ingat? Banyakin zikir, banyakin tasbih, banyakin tahmid, banyakin pengajian. Karena kalau 40 hari lewat nggak tersentuh, itu hatinya keras. Qaswatal qalbu, hatinya keras. Riwayat daripada 40 hari air mata qalbu, hatinya mati. Sesungguhnya orang yang mati hatinya ketika 40 hari berturut-turut tidak tersentuh ilmu agama, hatinya mati. Kalau kata sudah membon. Makanya di masjid ini diadakan pengajian bulanan. Tujuannya apa? Untuk penyuburan jiwa kita, tambah ilmu untuk bekal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dipertahankan nih. Kalau mau ngaji saya santri tiap hari silakan. Gak bisa kayak santri seminggu sekali, gak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Sisipkan waktu, luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan berkah manfaat. Ya Rabbal alamin. Insyaallah nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa kembali di season dan waktu yang sama. Insya Allah. Maaf
juga karena saya baru tahu ini pengajian bulanan. Tadi nanya sama Ustaz Daud, nanya dulu ini pengajian apa? Maulid Nabi. Oh Maulid Nabi ya. Ustaz saya sudah apa? Campur aja, mau sunnah mau melayu silakan. Itu oh ya udah di mobil dia aja tadi. Oh Maulid Nabi, kalau juga naiknya jam segini. Begitu masuknya ke sini. Bulanan. Mana Maulid kata kita pada pengajian bulan salah informasi ini informasi dulu. Nah kalau pengajian bulanan kasih tahu temanya di WKK Ustaz temanya ini, jadi menyesuaikan. Ini mah gak tahu disuruhnya Maulid Nabi, hanya dadakan kalau Ustaz ini pengajian bulanan ini bukan Maulid, tapi gak apa-apa sama aja sama aja. Jadi kamu dipilih aja Maulid apa pahala Maulid tuh kagak ada batasan harus lebih awal lahir enggak, mau tiap bulan juga silakan. Di bulan Ramadan punya Maulid boleh udah yang kata boleh Agustusan di bulan Januari itu kata boleh udah di demo itu ya insyaallah dari kesempatan ya, mudah-mudahan panjang umur berkah mana ya. Insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya berapa tontonan?